Suatu hari, tinggallah seorang penebang kayu dengan istrinya. Dia biasa memotong kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Ini adalah satu-satunya cara mata pencahariannya. Seorang penebang kayu memotong kayu untuk kehidupannya sehari-hari. Suatu hari, dia pergi untuk memotong kayu di hutan. Di perjalanan, dia menyanyikan lagu dan menikmati alam dan keindahannya. Di sana dia melihat pohon yang sangat besar di depannya. Dia berpikir untuk memotong seluruh pohon untuk mendapatkan lebih banyak kayu. Karena pohon itu sangat besar, kayu yang diperoleh dari pohon itu akan cukup untuk hidupnya. Ketika penebang kayu mengambil kapaknya untuk menebang pohon, dia seketika mendengar suara. "Tolong, jangan potong pohon ini." Penebang kayu berhenti dan melihat ke sana-sini, tetapi dia tidak menemukannya. Dia pikir itu hanya ilusi. Dia kembali mengambil kapaknya dan membidik pohon itu, tetapi dia mendengar kata-kata yang sama lagi. "Tolong, berbaik hatilah padaku. Jangan menebang pohon ini." Pemotong kayu lagi berhenti dan melihat sekeliling. Tetapi dia tidak bisa melihat siapapun. Dia cukup bingung. Kemudian muncul seorang peri, berbicara dari pohon itu. "Saya adalah seorang peri. Sudah lama saya tinggal di pohon ini. Selama musim dingin di sisa tahun ini, saya tinggal di cabang-cabangnya. Jika Anda memotong pohon ini, saya akan menjadi tunawisma. Musim dingin semakin dekat, dan aku akan mati kedinginan. Jangan menghancurkan rumahku. Aku akan memenuhi 3 keinginanmu sebagai gantinya." Pemotong kayu itu sangat senang. Sekarang dia bisa kaya, tanpa melakukan pekerjaan apapun. Dia menerima tawaran peri, dan berlari ke rumahnya untuk memberitahu istrinya tentang hal ini. Istrinya menunggunya seperti biasa. Dia terkejut melihat penebang kayu kembali begitu awal dan berkata, "Mengapa kamu pulang sepagi ini? Kamu terlihat sangat bahagia. Ada apa? Tolong beritahu saya." "Saya mendapat harta besar hari ini. Meskipun belum tiba, saya akan segera mendapatkan harta itu." Istrinya tidak bisa mengerti apa-apa dan berkata, "Sebenarnya ada apa? Coba ceritakan dengan jelas." Penebang kayu menceritakan seluruh kejadian kepada istrinya. Istrinya melompat kegirangan, karena sangat senang mendengar hal itu. "Aku lapar, beri aku sesuatu untuk dimakan." "Karena kamu sering datang terlambat, aku belum menyiapkan apa-apa sampai sekarang. Tunggu, aku akan menyiapkan sesuatu untukmu." "Tidak, jangan memasak apapun. Saya dapat memenuhi 3 keinginan. Sekarang sebagai yang pertama, saya ingin permen dan puding panas." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, sepiring puding panas datang. Dia makan dengan sangat lahap, dan piring terus mengisi lagi dan lagi. Kemudian dia meminta istrinya juga untuk makan puding yang enak itu. Tiba-tiba sang istri sangat marah dan berkata, "Kamu tak menyia-nyiakan satu permintaan, dan sekarang aku berharap puding itu harus ditempel di hidungmu." Puding itu langsung menempel di hidung si pemotong kayu. Pemotong kayu merasa kesal dan berkata, "Oh, bodoh sekali kamu. Apa yang telah kamu lakukan?" Dia mencoba membersihkan puding dari hidungnya, tetapi puding itu tetap menempel. Dia memarahi istrinya dan berkata, "Kamu telah menyia-nyiakan permintaan kedua." Istrinya langsung berkata, "Ayo Pak, kita harus minta banyak uang." Pemotong kayu itu jengkel dan berkata, "Oh, kamu bodoh sekali. Ada puding panas yang menempel di hidungku, dan kamu meminta uang. Aku berharap puding yang ada di hidungku harus segera lenyap." Puding menghilang seketika. Pemotong kayu menghela nafas lega. Dengan cara ini, penebang kayu dan istrinya kehilangan kesempatan emas untuk menjadi kaya. Keberuntungan telah datang,
Tetapi karena sembrono mereka gagal memanfaatkan kesempatan dan tetap miskin seperti sebelumnya.